Mulai dari pendakwa hingga doktor ilmu kelautan mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto atas pidana kasus penghinaan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Bahwa undang-undang elektronik itu bukan untuk menangkap orang yang beda pikiran. Laut Natuna masih dalam bayang-bayang ancaman klaim sepihak dan aktivitas ilegal yang mengancam kedaulatan dan kekayaan wilayah Indonesia. Oleh karenanya, lautan ini butuh diawasi oleh aparat Indonesia setidaknya dengan drone-drone teknologi mutakhir. Sekira 10 tahun silam ada rencana pembuatan drone untuk TNI yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan sebagai pengintai di Laut Natuna. Pembuatnya tidak lain seorang doktor ilmu kelautan Institut Pertanian Bogor Julianus Paunganan alias Ongen. Kalau bukan karena ditangkap atas kasus pelanggaran UU ITE karena dinilai menghina Joko Widodo, TNI sudah barang tentu menggunakan drone amfibi OS Wivanusa buatan Ongen yang kala itu juga tengah merampungkan desain drone darat canggih. Ongen memang kerap menyuarakan kritiknya terhadap Jokowi. Kini Prabowo memberikan amnesti bagi Ongen yang telah menjalani hukuman hampir 10 tahun penjara. Menurut Menko Yusril, kasus Ongen tidak jelas. Memang itu kan tidak pidana terkait dengan politik ya. Dan seperti kita ketahui tidak pidana seperti itu memang biasanya akan menjadi subjek dari amnesti dan polisi. Jadi Pak Ongen itu memang sudah divonis, tapi sekian lama tidak dieksekusi. Kalau Presiden sudah memberikan amnesti kepada yang bersangkutan, maka segala akibat dari tindak pidana yang itu sudah dihapuskan. Setelah menerima amnesti, Ongen menyampaikan terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Ongen mengaku sangat lelah selama hampir 10 tahun ini. Meski demikian, Ongen tetap menyampaikan pesan damai bagi Joko Widodo. Tidak hanya Ongen terdakwa kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur juga menerima pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto. Gus Nur divonis 4 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah gara-gara mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi yang disiarkan dalam podcastnya tahun 2022 lalu. Nah, dan dalam proses ini saya merasa sangat didolimi, dikriminalisasi lah kurang lebih begitu. Karena di dalam ruang sidang, 6 bulan sidang berturut-turut, saya minta satu saja, tolong hadirkan ijazah aslinya Pak Jaksa. Nanti kalau ada ijazah aslinya, 7 hari 7 malam, saya akan minta maaf kepada media, saya akan minta maaf kepada keluarga besar Jokowi, bahkan saya akan cium kakinya Jaksa itu nanti, kalau memang ada ijazah aslinya. Terima kasih Pak Prabowo, dan mohon Pak Prabowo kedepannya tidak ada lagi nih tangkap-menangkap seperti ini. Undang-undang ITE ini dikembalikan ke aslinya yang dulu, ke hitohnya, bahwa undang-undang elektronik itu bukan untuk menangkap orang yang beda pikiran. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.